Keilmuan yang menuju ketuhanan atau ke dalam diri, bukan sing ngelmu koyo sing narik pusaka, narik itu supranatural. Dukun omongan spiritual tidak seperti itu salah kaprah. Jadi kita harus bisa membedakan sekali lagi mana spiritual, mana supranatural, beda. Jadi kita pahamkan dari sini dulu biar nggak kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera. Berjumpa lagi di Arwisani Channel. Disinilah gudangnya pusaka sepuh Dan kualitas. Apa kabar para pecinta Tosana Judi dimanapun kalian berada? Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebahagiaan tanpa batas dan tentunya dimudahkan dalam setiap kesulitan-kesulitannya. Amin. Seperti biasa, tentunya kita berdua kembali lagi untuk mengulas pusaka koleksi dari Arwisani tentunya. Benar sekali. Kali ini kita akan mengulas pusaka ini yang berwarangka ladrang Solo, kayu trembalu iras tanpa sambungan. Keris pusaka Sabu Inten ini sebenarnya pamore kayak bonang renteng atau bonang rinenteng, cuman berada di keris luk, jadi nggak sebagus di keris lurus. Istimewa ini kelihatan wingit, wibowo, dan rezeki yang tidak gampang putus. Ini bertangguh Mataram, biarpun bertangguh Mataram tapi ada sisi wingit nih. Monggo sampean langsung cek energi nih. Ini kelihatan sekali kalau istilah orang itu merbawani, meriyayeni, ketok wis dari garap dan garap pelue model-model. Langsung aja isoteri wayamu. Oke, ini tadi tangguman api Mataram. Dari segi kewingitan itu wes tidak usah diragukan, ini pusaka wingit pi. Namun di sini yang saya ulas bukan ke wingitannya, meskipun ya bisa dilihat dan diperhatikan, bahkan dicek energinya bagaimana kewingitannya. Di sini yang saya ulas itu kerezekiannya pi. Bagaimana ini kerezekian yang bagaimana sih? Ini termasuk pusaka-pusaka penguat pi. Jelas no, penguat ya apa? Nah, penguat ini dari segi kewingitan, dari segi apapun diperkuat. Pusaka-pusaka penunjang untuk memperkuat kerezekiannya. Kenapa disimbolkan dengan sabuk itu ikat pinggang ya? Ya. Itu ya ada maksudnya tersendiri, logikanya aja. Yang dikuat itu kenapa bukan leher? Kenapa bukan telinga? Ya. Saat kita berolahraga yang diperkuat pasti diikat pinggang kayak gini. Nah, itu juga ada filosofinya tersendiri ya. Memang segala sesuatu, entah itu dari segi kewingitan, bagaimana semakin dimantapkan, diperkuat dengan pusaka ini gitu pi. Apalagi kerezekiannya semakin dikuatkan. Makanya wis gampangannya ini pusaka-pusaka penguat gitu pi. Dimantapkan lagi. Itu dari segi filosofi ikat pinggangnya kayak gitu. Terus logikanya aja, ikat ikat pinggangnya aja loh
sapu inten, ibaratnya seperti ikat pinggangnya aja lo inten, bukan ikat pinggangnya sapu inten lah, yo piye toh. Iya gitu, maksud saya itu seperti itu. Kadang-kadang kan saya kesulitan dalam bahasa kayak gitu. Ikat pinggangnya aja lo dari inten, ibaratnya. Ikat pinggangnya aja lo dari inten. Kalau berupa apa kalung ya ini kan ya wajar hal seperti itu. Wajar. Apalagi ikat pinggangnya, kan sangat-sangat menunjang sekali kalau itunya aja terbuat dari itu, apalagi hal-hal lainnya kayak gitu. Istimewanya itu seperti itu. Oke. Seperti inilah sapu inten koleksi Ari Wisangeni. Berikutnya pertanyaannya. Oke, cukup singkat, padat dan jelas. Pertanyaan, sabar. Pertanyaan ya Pi ya, ini dari Sandi Sudiansyah Pi. Mas Ari mau tanya, apakah benar seorang ahli spiritual bisa menarik pusaka secara goib? Nah ini sebentar dulu Pi, harus bisa membedakan antara spiritual dan supranatural. Ini yang dimaksudkan yang mana ini? Gini Mas ya, kita nggak menyalahkan kesalahpahaman sampean, tapi gini, spiritual dengan supranatural itu beda. Kebanyakan orang tidak paham. Seperti perdukunan itu nggak bisa dibilang spiritual, itu supranatural. Beda antara spiritual dengan supranatural. Mungkin saya yakin ini subscriber baru. Kalau yang lama pasti sudah tahu di YouTube kita yang dihack. Ya itu sudah pernah kita bahas, kita singgung ya Pi ya. Spiritual itu orang yang maksudnya gini, keilmuan yang menuju ketuhanan atau ke dalam diri. Bukan sing ngelmu koyok sing narik pusaka, itu supranatural. Dukun omongan spiritual. Tidak seperti itu salah kaprah. Jadi kita harus bisa membedakan sekali lagi mana spiritual, mana supranatural, beda. Jadi kita pahamkan dari sini dulu biar nggak kemana-mana. Mungkin yang dimaksud itu adalah supranatural, bisa menarik pusaka. Ya Bang? Kan belum selesai. Tadi kan ya ahli spiritual bisa menarik pusaka secara goib. Kalau menurut pemahaman saya Pi, kalau sudah ahli spiritual sudah nggak butuh narik-narik seperti itu ya. Pi. Kan intinya seperti itu ya. Ahli spiritual bisa menarik pusaka secara gaib. Dan apakah mungkin keris Kamardikan yang punya energi juga bisa tertarik melalui penarikan pusaka secara gaib tentunya, atau hanya pusaka sepuh saja yang tertarik? Terima kasih dan sukses selalu buat Mas Ari dan istri. Terima kasih doanya. Terima kasih doanya. Kalau masalah narik pusaka itu di video saya yang dulu udah kita bahas cukup detail. Saya ulangi lagi di video ini. Terkadang itu yang ditarik hasilnya keris-keris baru, keris-keris Kamardikan atau yang disebut dengan keris pajangan lah, keris aksesoris. Banyak sekali. Saya jarang sekali mendapatkan orang ketika narik keris itu keris sepuh itu jarang sekali. Bahkan kakek saya sendiri, beliaunya kan nggak mungkin nipu sama saya ya. Dia didatangi keris, langsung masuk ke dalam lemari. Ternyata kerisnya itu keris baru. Itu kakek saya. Beliau kan nggak mungkin nipu saya. Buat apa yang cuma dikasihkan aja ke saya? Berarti kan demitnya yang nipu kakek saya kan. Lah, yang umum itu kalau nggak dukun sing bujui yo demite sing dibujui demite. Udah itu aja. Jarang sekali orang yang bisa menarik pusaka. Untuk saat ini loh ya, udah jarang sekali. Jadi kan pertanyaannya tadi, kalau menurut kita kan orang ahli supranatural kan ya, gitu ya. Orang ahli supranatural bisa menarik pusaka. Ada yang bisa, tapi tidak semua. Itu
istimewa, maksudnya langka sekali ya Pi ya. Kan jawabannya seperti itu. Ada yang bisa. Terus tadi kan apakah Kamardikan kebanyakan? Kan tadi pertanyaannya apakah keris Kamardikan bisa tertarik? Maksudnya tertarik itu ikut ini loh pas proses penarikan gitu ya Pi. Ya iya bisa Justru juga. rata-rata ya Pi ya. Kebanyakan malah yang seperti itu, banyak sekali. Jadi masalah penarikan pusaka, kalau saya pribadi untuk saat ini udah alah, yang lain aja lah. Barangnya belum pasti, keluar duitnya pasti. Kenyataannya seperti itu. Mending saya pun nggak, kalau ketika ada orang ngomong narik pusaka, alah, saya langsung bilang gitu. Mending beli kita nanting. Lah kita narik pusaka, kita nggak nanting. Kita udah pasti keluar biaya. Beli kucing dalam karung. Lah, iya. Ya kalau beneran itu pusaka bener nggak apa-apa. Kalau terus oknumnya yang nipu kita, gimana? Kalau oknumnya nggak nipu, oknumnya dibujuki dembite, gimana? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena itu kan pasti leluhur kita itu bukan tanpa maksud. Pusaka itu ditaruh di sini, pusaka itu ditaruh di sini. Ya sudahlah, kita itu manusia itu paling nggak kalau tidak bisa menjaga, jangan merusak hal seperti itu. Itu pasti ada maksud dan tujuannya. Ya sudah gitu loh. Jangan keegoan kita yang itu tadi di sini ada stempelnya merah biru gitu Pi. Kepentingan yang seperti itu jadi mengabaikan. Nanti ketika pusaka itu katakanlah ditaruh di bendungan, pasti ada maksudnya tersendiri, ditaruh di jembatan. Dengan keegoan kita, yaitu tadi yang stempelnya sudah merah biru, kita ambil. Nanti kalau terjadi bencana, yang merasakan bukan yang menarik aja guys, bukan yang mengambil aja, iya, tapi kolektif semua. Nah kalau sudah terjadi bencana, tinggallah apa salah dan dosaku. Banyaklah kau punya salah dan dosa. Makanya itu hukum alam sudah ditentukan seperti itu ya. Ini nandur sing api-api ae ben tukuli api. Nah, makanya itu. Ya sudah, kita itu jangan mengumbar ego kita yang seperti itu. Di sini itu ya jangan terlalu lah merah birunya. Sedikit ada merah putihnya gitu loh. Kita ikut menjaga lingkungan, maksudnya seperti itu. Oke, cukup. Oke, para pecinta Tosanaji dimanapun kalian berada, demikian edisi kali yang kita ulas tadi pusaka apa Pi? Sabu Inten Mataram, pamor Bonang Renteng. Oke, dan tentunya masih dari koleksi Ari Sanggeni. Disinilah gudangnya pusaka sepuh dan berkualitas. Ada lagi yang mau ditambahin? Cukup. Terima kasih bagi kalian yang sudah selalu mensupport kita, yang sudah selalu mendoakan kita. Doa terbaik juga buat kalian semua. Dan kita harap dimaklumi dan dimaafkan sekiranya yang kita sampaikan itu ada yang menyinggung atau tidak berkenan dari ekspresi, dari kata-kata, dari bahasa tubuh. Ya namanya kita manusia, tentunya masih banyak kesalahan dan koreksi ya. Oke. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Jangan lupa selalu ditunggu dan dinantikan. Rahayu Sagung Dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencinta pusaka.
Tuhan.